Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofi al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa berkumpul di masjid yang kita muliakan ini. Dan tidak lupa pula kita panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari kelak kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongannya, amin. Pada sore hari ini saya akan membacakan kembali tentang surat Al-Balad. Kemarin sudah saya bacakan ayat 1 sampai ke 3, yaitu di 3 ayat tersebut Allah bersumpah, dan sumpahnya Allah memberikan namanya suatu peringatan. Yang pertama yaitu la uqsimu bihadzal balad. Berarti apa? Allah itu bersumpah dengan kota Mekah, karena kota Mekah itu adalah kota yang terpenting, karena di situ ada Ka'bah, di mana sebagai pusat sesembahan kita sebagai seorang muslim untuk menghadap kiblat, untuk bersujud kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau menjadi halal di negeri ini. Berarti apa? Allah itu membolehkan namanya Nabi Muhammad itu diberi tugas sebagai seorang nabi dan rasul, dan berdiam diri di dalam kota Mekah, dan sangat dimuliakan. Begitu pula Nabi Muhammad juga diperbolehkan, dihalalkan bagi orang yang menghalalkan darahnya Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad itu boleh namanya membunuh di kota Mekah, walaupun kota Mekah itu adalah kota yang disucikan, kota yang paling aman. Sehingga Nabi Muhammad juga kemarin yang sudah saya katakan, yaitu membunuh Ibnu Khattab yang ingin membunuh beliau. Kemudian yang ketiga yaitu wa walidi wa ma walad, demi yang beranak, demi yang diperanakkan. Berarti di sini Allah itu memberitahukan kepada kita bahwa sesungguhnya kedudukan seorang ayah itu sangatlah penting, dan juga pentingnya kita itu mempunyai anak dan keturunannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu laqad khalaqnal insana fi kabad, dan disinilah Allah ingin menjelaskan sesuatu kepada manusia, yang sesungguhnya Allah itu menciptakan manusia itu fi kabad, berada dalam susah payah. Berada dalam susah payah. Karena Ibnu Jarir itu mengatakan bahwa fi kabad itu berada dalam kesusahan, menghadapi semua urusan dan penanggulangannya yang sangat berat. Berarti dalam hidup ini
Di dalam dunia ini kita itu pasti menghadapi suatu permasalahan dan juga kita juga harus bisa namanya mencari jalan keluarnya. Kita nggak boleh namanya putus asa. Ibnu Jarir itu mengatakan berada dalam kesusahan, menghadapi semua urusan, berarti urusan kita itu banyak. Sehingga pada Al-Hasan juga mengatakan, di sini juga dikatakan bahwa sesungguhnya yang mengalami susah payah dalam menanggulangi suatu urusan itu baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Berarti selama kita hidup itu kita itu akan banyak urusan, banyak suatu masalah, banyak namanya susah payah. Sehingga kita itu harus mencari jalan keluarnya. Allah itu memperingatkan kepada kita bahwa hidup ini tidak selalu namanya baik-baik saja. Hidup ini tidak selalu enak-enak saja. Kadang ke atas, kadang ke bawah, kadang halus, kadang berkerikil. Itulah hidup manusia. Gak ada namanya kita itu hidup itu enak dan mudah. Allah itu ingin memperingatkan kepada kita, sehingga susah payah itulah bagian yang tidak terpisah dari hidup kita. Berarti persoalan demi persoalan itu kita itu nggak usah pesimis, apalagi sampai kita itu tidak mau namanya menjalankan hidup, frustasi. Nggak usah frustasi, memang itu sudah namanya sudah dibuat oleh Allah Ta'ala. Tidak bernama hidup kalau tidak ada namanya kesusahan dan kepayahan. Berarti bukanlah hidup bila mana kita itu selalu enak, tidak selalu bahagia. Karena sejak kita itu kecil, sejak kita itu bayi, itu ada namanya susah payahnya kita sebagai makhluk hidup. Kita dulu masih dalam keadaan bayi, masih dalam rahimnya seorang ibu. Kita itu selalu susah payah mencari jalan keluar untuk kita itu keluar dari rahim seorang ibu, untuk namanya menjalani kehidupan di dunia ini. Bahkan yang yang susah dan payah itu bukan kita saja, bahkan melibatkan orang lain. Coba kita pikirkan, seorang ibu yang mau melahirkan, itu yang menolong itu bukan hanya satu orang, bisa 2 orang, bisa 3 orang. Berarti hidup ini adalah selalu namanya susah payah. Setelah kita itu keluar dari rahimnya seorang ibu, kita juga dalam keadaan tidak enak. Yang tadinya di rahim itu merasa hangat, kemudian di luar rahim kita merasa kedinginan, sehingga kita itu menangis karena kita masih bayi, belum bisa apa-apa. Kita buang air kecil dan buang air besar juga kita itu dalam keadaan menangis.
Nggak bisa namanya kita itu ke toilet sendiri. Pada saat kita itu mau jalan, bagaimana mulai kita itu merangkak, duduk, berdiri, jalan timik-timik. Setelah jalan timik-timik itu adalah masih dalam keadaan kepayahan. Sudah semakin dewasa, kita kalau sudah kuat, yang laki-laki harus dihitan. Setelah kita itu dalam keadaan mulai balik atau mulai berumur, mungkin 5 tahun atau 6 tahun, sekarang umur 4 tahun, kita mulai namanya untuk bersekolah, mulai dari jenjang yang paling rendah, mungkin PAUD atau TK, sampai dengan jenjang yang paling tinggi. Paling rendah, kita susah payah dalam sekolah kita untuk menghafal, untuk belajar. Agar apa? Kita mencapai suatu nilai yang baik, yang bagus. Kita harus bekerja keras. Misalkan kita itu dalam keadaan di keluarga yang tidak mampu, kita juga susah payah untuk mencari namanya uang untuk biaya pendidikan kita. Ada kan anak yang mungkin kurang beruntung, orang tuanya tidak mampu tapi dia punya semangat untuk belajar, sehingga dia belajar dan sekolah sambil bekerja. Itu berarti apa? Susah payah. Setelah kita itu mendapatkan titel atau sekolah yang paling tertinggi di pendidikan kita, kita juga mulai susah payah. Susah payah untuk mencari pekerjaan. Kemudian setelah kita itu punya pekerjaan, kita juga mulai namanya mencari jodoh kita untuk teman kita. Begitu pula orang tua. Orang tua mempunyai anak juga susah payah mendidik, membiayai untuk sekolah, untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan pendidikannya, sampai dia itu punya pendidikan yang tertinggi. Kemudian orang tua juga masih susah payah untuk mencarikan jodoh untuk anaknya. Anaknya kok enggak punya jodoh-jodoh, orang tua juga namanya terpikir. Anaknya sudah punya jodoh, sudah menikah, ternyata tidak mempunyai keturunan. Orang tua juga terpikir, berarti apa? Hidup kita itu dalam selalu keadaan susah payah. Miskin susah, kaya juga susah. Nggak ada namanya orang kaya itu enak, itu nggak ada. Sebenarnya kalau kita itu melihat orang kaya itu enak, karena apa? Kita melihatnya dari luar saja. Mungkin orang miskin susah, karena apa? Mungkin yang didapatnya bagaimana caranya bisa mencapai 1 bulan memenuhinya. Akan tetapi orang yang kaya, misalkan dia itu punya karyawan atau buruh, dia harus memikirkan gajinya per bulan. Kemudian misalkan mau lebaran, dia juga harus memikirkan THR-nya. Berarti apa? Semuanya itu dalam namanya keadaan susah payah. Nggak ada namanya orang itu senang. Nggak ada namanya hidup itu hanya lurus-lurus saja. Selalu hidup ini itu ada lika-likunya.
Jadi kita itu hanya bisa menjalaninya saja, ikhtiar dengan kesabaran. Itulah apa kesusahan tentang namanya masalah dunia. Akan tetapi apa, Al Hasan juga mengatakan urusan akhirat saja, perkara akhirat saja. Setelah kita itu mati atau setelah kita itu meninggal, kita itu dalam keadaan susah payah. Kemudian setelah mati itu, setelah itu selesai. Seperti hewan sudah mati sudah selesai. Enggak. Kita di alam barzah juga susah payah untuk namanya mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini lewat namanya para malaikat. Mungkin di kubur kita dihimpit oleh dua tanah yang sangat besar. Berarti apa? Dalam keadaan tersebut juga namanya kita itu dalam keadaan susah payah. Berapa tahun kita itu akan di kuburan? Bagaimana keadaan kita? Apalagi kalau sudah dikubur, kalau sudah meninggal. Kalau susah ya susah terus, kalau seneng ya seneng terus. Kalau kita itu susah, berapa ribu tahun kita harus mengalaminya. Itu masih di alam kubur. Belum namanya nanti di padang mahsyar. Belum namanya di yaumul mizan. Belum namanya di siratal mustaqim. Itu kita itu apa? Dalam keadaan susah payah. Sehingga apa? Imam Ahmad ditanya oleh oleh seseorang, "Ya Imam, kapan kita itu bisa istirahat? Kapan kita itu selesai susah payah kita sebagai seorang makhluk dan sebagai manusia?" Kemudian Imam Ahmad itu mengatakan, kita baru selesai susah payah kita bila mana kaki kita itu sudah berpijak di surga. Baru namanya kita itu susahnya hilang itu kalau kita itu sudah berpijak kaki kita itu di surga. Tapi kalau kita itu belum berpijak kaki kita itu di surga, kita itu namanya apa? Selalu merasakan susah payah, apalagi masuk neraka. Berapa tahun kita akan masuk neraka? Sedangkan satu harinya itu 1000 tahunnya dunia. Satu harinya akhirat kan 1000 tahunnya dunia. Ada juga yang mengatakan satu harinya akhirat itu adalah 50.000 tahunnya dunia. Makanya apa? Kita itu harus memikirkan. Allah itu mengatakan sesungguhnya apa? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya telah kami ciptakan manusia itu berada dalam susah payah. Oleh sebab itulah sia-sialah semata orang yang menghabiskan usianya yang segala sesuatu baik buruknya pasti payah kalau kepayahan itu karena yang buruk. Tirmizi juga mengatakan usia habis dalam kepayahan itu dalam sepatah dua patah kata. Susah payah tidak memperhatikan apa yang perlu, menghabiskan pada yang tidak perlu. Berarti apa? Dalam hidup ini kita itu jangan namanya menghabiskan usia kita dalam hal-hal yang tidak baik, dalam hal-hal yang buruk. Karena apa? Kalau kita itu melakukan sesuatu yang buruk, keadaan susah payah kita akan semakin berat dan akan semakin panjang.
Bukan namanya semakin pendek, akan tetapi apa? Semakin panjang. Sehingga dalam ayat yang selanjutnya dikatakan ayah sabu alayyaqtiro alaihi ahad. Apakah dia menyangka bahwa tidak seorang pun yang berkuasa atas dirinya? Berarti apa? Jangan menganggap hidup kita itu tidak ada yang mengkuasai kita. Kita itu hidup itu bebas, seenaknya sendiri, semaunya sendiri. Kita menganggap bahwa hidup itu adalah milik kita. Padahal apa? Hidup ini adalah ada yang menguasai kita, dan kita itu tinggal mau memilih yang mana. Mau memilih yang mana? Sebagai telah dikatakan di atas tadi, manusia pun berpayah-payah menghabiskan usianya pada perkara yang tidak berfaedah. Bahkan orang musyrikin Quraisy pun berpayah-payah menghabiskan tenaga dan harta menghambat dan menghalangi segala seseruan Nabi Muhammad. Maka datanglah ayat yang kelima. Berarti apa? Allah itu menurunkan ayat surat Al-Balad ayat kelima ini karena apa? Orang-orang Quraisy dulu itu apa? Merasa dirinya paling berkuasa, nggak ada namanya yang menandinginya. Mereka itu merasa paling kaya, merasa paling kuat di atas segala-galanya. Bahkan apa? Ada seorang Quraisy yang sangat kuat, yaitu apa? Namanya Abu Hasyadain bin Humam. Itu orang Quraisy yang ingin sekali membunuh Rasulullah. Kalau kita mungkin ceritanya hanya Abu Jahal saja, Abu Sofyan, Abu Lahab dan sebagainya. Padahal apa? Orang Quraisy ada yang sangat kuat, badannya sangat kekar, yaitu apa? Abu Hasyadain bin Humam. Dia itu pernah mengatakan di hadapan Rasulullah, "Hei Muhammad, siapa yang bisa namanya menjatuhkanku?" Siapa yang bisa menghalangiku? Apa yang ingin aku perbuat, aku bisa melaksanakannya, dan siapa yang mampu untuk menghalanginya? Karena apa? Abu Hasyadain ini pernah namanya berada di atas kulit onta, kemudian dia itu berdiri di atasnya, kemudian ditarik oleh 100 orang. Dia itu tidak jatuh. Dalam suatu ceritanya itu apa? Abu Hasyadain itu memperlihatkan kekuatan, kekekaran badannya di hadapan orang-orang Quraisy, bahkan di hadapannya Rasulullah. Dia itu menyuruh anak buahnya atau menyuruh pembantunya untuk namanya menggelar kulit. Ada yang mengatakan kulit onta, ada yang mengatakan kulit domba, dan dia itu menginjak di atasnya. Kemudian dia mengatakan, "Silahkan siapa yang mau menarik dan menjatuhkan saya." Ternyata apa? Ditarik 100 orang, dia itu tidak goyah. Kemudian apa? Makanya Allah itu mengatakan ayah sabu alayyaqdiro alaihi ahad. Apakah dia menyangka bahwa tidak seorang pun yang berkuasa atas dirinya? Kita yang menguasainya. Padahal ada zat yang paling agung yang menguasai, namanya manusia. Sehingga dengan hal tersebut kita itu harus merenungkan. Apakah disangka bahwa Allah itu tidak melihat dan memperhatikan? Apakah dia menyangka bahwa Allah itu akan membiarkan
dia itu berleluasa berbuat sesuka hati. Kita jangan berprasangka bahwa Allah itu tidak melihat kita. Hatta kita itu melakukan sesuatu kemaksiatan di bawah batu yang sangat besar dan manusia itu tidak melihatnya, akan tetapi sesungguhnya Allah itu sangat melihatnya. Jangan kita menganggap apa yang kita lakukan di dunia ini besok itu kita itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Sehingga apa perlu kita renungkan. Dalam ayat ke-6 dikatakan yaqulu ahlaktu malal lubada. Dia mengatakan aku telah menghabiskan harta yang bertumpuk-tumpuk. Di sini apa? Ayat ini menyatakan bagaimana orang yang telah bersusah payah menghabiskan tenaga dan harta bendanya untuk perkara yang tidak berfaedah. Bahkan apa? Kita itu sudah bersusah payah menghabiskan sesuatu yang tidak berfaedah, baik itu tenaga maupun harta kita. Malahan kita itu membanggakan kepada orang lain. Gelu, aku umroh bentahun. Gelu, aku plesir ke Eropa. Menghambur-hamburkan uang. Bahkan apa di sini? Menghabiskan uang itu apa? Orang-orang Quraisy itu apa? Menghabiskan harta bendanya untuk namanya memusuhi Nabi Muhammad SAW. Mereka itu apa? Diberi namanya suatu peringatan. Malahan dia itu membanggakan. Bahkan Hindun, kemudian apa wanita-wanita Quraisy yang lainnya mau memberikan emas permatanya bila mana ada seseorang yang bisa namanya membunuh Muhammad. Mereka itu merasa bangga dengan hartanya. Mereka merasa apa yang mereka lakukan, mereka itu merasa bangga. Kita judi, kemudian kita apa namanya membelikan sesuatu yang bersifat mubadzir, membuang-buang uang saja. Banyak toh sekarang orang yang hanya membuang-buang uang saja. Yang mudahnya orang yang misalkan gonta-ganti kendaraan. Misalkan kita sama-sama beli misalkan Vario, dari awal sampai sekarang itu mesinnya sama, tapi hanya modelnya saja yang diubah-ubah. Akan tetapi apa? Kita merasa bangga. Gelu, aku bisa seperti ini. Apalagi kita itu melihat podcast artis memperlihatkan supercarnya yang harganya miliaran. Bahkan saya itu pernah mendengarkan di suatu podcast, karena dia itu merasa dirinya kaya raya, kemudian teman dan koleganya itu sangat kaya, dia itu mau beli Ferrari harganya 4 miliar. Setelah 2 minggu dibeli, dipakai, kemudian dijual. Setelah 2 minggu itu yang tadinya harganya 4 miliar kemudian dijual kembali menjadi 2 miliar. Dalam 2 minggu orang tersebut sudah rugi 2 miliar. Karena apa? Demi namanya gaya hidup,
demi namanya memamerkan diri, demi membanggakan derajatnya di hadapan manusia. Berarti apa? Kita itu, Allah itu mengatakan yaqulu ahlaktu mala lubada. Dia mengatakan aku telah menghabiskan harta yang bertumpuk-tumpuk itu untuk berfoya-foya. Padahal apa? Cuma semata-mata untuk mereklamakan dirinya. Sehingga dalam hal ini ada suatu hadis dari Abu Hurairah dikatakan bahwa di hari kiamat kelak semua orang akan ditanyai, apa yang engkau perbuat dengan hartamu yang banyak itu? Orang itu menjawab, aku belanjakan untuk kebajikan dan aku zakatkan. Lalu datanglah sambutan, engkau bohong. Padahal engkau mengeluarkan harta itu hanya semata-mata supaya engkau dipuji orang dan dikatakan bahwa engkau seorang dermawan. Berarti apa? Walaupun kita itu melakukan sesuatu yang terpuji, misalkan kita itu sedekah, infak, dan lain sebagainya, wakaf, tapi apa? Kita harus hati-hati dengan hati kita. Hati-hati dengan hati kita. Lesan mengatakan ikhlas untuk mencari ridha Allah Ta'ala, akan tetapi hatinya mengatakan gilu, aku wis weneh kaya ngene, aku wis weneh sekian, aku sudah memberikan sekian dan sekian. Makanya apa? Abu Hurairah itu mengatakan, dan orang itu mengatakan untuk kebajikan dan aku zakatkan. Kemudian datanglah sambutan, engkau bohong. Padahal engkau mengeluarkan harta itu hanya semata-mata supaya engkau dipuji orang dan dikatakan bahwa engkau seorang dermawan. Lalu oleh Allah Ta'ala orang itu dilemparkan ke dalam neraka. Itu hadis dari Abu Hurairah. Kita itu berarti apa? Harus berhati-hati. Sehingga apa dikatakan ayah sabu al-layarahu ahad. Apakah dia menyangka bahwa tiada orang yang melihatnya? Padahal Allah itu selalu melihatnya apa yang mereka perbuat. Apakah mereka itu menyangka bahwa perbuatannya membuang-buang harta pada yang tidak berfaedah atau mengeluarkan harta menolong orang lainnya hanya semata-mata ingin disanjung dan dipuji, bahwa semua itu tidak ada orang yang tahu. Paling-paling ora ana sing ngerti kok. Padahal apa? Allah itu Maha tahu. Apakah dia itu tidak sadar bahwa perbuatannya itu tidak lepas dari pantauan Allah Ta'ala? Berarti apa yang kita lakukan di dunia ini itu apa? Allah itu selalu mantau kita. Makanya ada namanya malaikat raqib dan atid yang namanya mencatat amal perbuatan kita, baik amal baik maupun amal buruk. Kemudian di sini juga dikatakan baru alam naj'al lahu ainain, bukankah telah kami jadikan baginya dua mata. Kemudian yang selanjutnya walisanau wasafatain, dan lidah serta dua buah bibir. Di sini pahamkah menyatakan diberi Tuhan dua mata buat melihat yang sangat jauh. Jangan hanya merumbu-rumbu dalam semak saja dalam hidup ini dengan tidak tentu arah. Dan juga apa? Kita diberi lidah dan dua buah bibir
bibir sebelah atas dan bibir sebelah bawah, gunanya ialah untuk bercakap yang baik, untuk bertanya kepada yang pandai, karena kalau malu bertanya maka sesatlah di jalan. Berarti apa? Allah itu mengatakan di sini, alam naj'al lahu ainain, bukankah telah kami jadikan baginya dua mata? Mata itu harus kita gunakan untuk melihat sesuatu, bukan hanya yang tersurat saja, akan tetapi kita juga harus melihat sesuatu yang tersirat. Ini saja yang bisa saya bacakan karena waktu Isya sudah masuk. Marilah kita tutup bersama-sama belajar kita pada sore hari ini. Dan saya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang pantas atau kata-kata yang kurang dipahami, mungkin karena masih kedangkalan ilmu saya. Marilah kita tutup bersama-sama belajar kita dengan berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.